Resiko punya bini kerja di rumah kita nggak diurusin bang. Nggak peduli laki-laki sakit begini, kalau mesti kerja ya kerja. Bos dia sekarang ganti bang, udah bukan yang di rumah lagi. Halo ma? Iya pak, anak-anak udah pada makan. Lah tanyain dulu ke ini laki masih sakit begini. Oh, papa masih sakit? Nggak tahu nih, kok tumben bener demam lama begini ya. Izin sehari nggak bisa mah? Nggak tahu juga sih dikasih apa enggak. Kalau nggak pulang cepet deh, izin gitu. Belum tahu sih pak, ntar aku kabarin aja ya. Ya udahlah. Stres kali itu bang, banyak pikiran lu itu. Kapan sembuh ya? Ntar kalau ada panggilan kerja nggak bisa jalan gua. Lagi sakit begini rasanya pengen nulis status. Badan bisa nahan sakit, tapi hati nggak kuat nahan sepi. Tengokin tuh temen lu tuh, ntar mati lagi. Lu aja kan sahabat sejati tuh. Gak minta dijenguk, cukup ditanya kabar aja. Bentar lagi ada yang datang nih nengokin. Tunggu aja nih, bentar lagi. Gak ada, lu diketawain. Semua orang senang lu mampus bang. Tuh, lu nggak punya temen sih, makanya nggak tahu. Pak Malik. Maaf nih ganggu, saya langsung aja ya. Utang yang kemarin udah bisa bayar belum? Saya lagi ada keperluan mendadak. Aduh, belum ada pak, saya lagi sakit pak. Oh gitu, maaf ya saya lagi perlu banget nih. Tolong dah bagaimana kek? Ya lihat dong, saya lagi sakit pak, masa begitu sih? Aduh, jadi nggak enak saya. Sebenarnya Udah saya pokoknya nanti kalau udah ada juga saya ganti pak, nggak kemana-mana saya. kan gue juga bilang, lu banyak pikiran itu. Lu daripada bacot dari tadi ya, mending bantuin gua dah, itu bayarin utang dah. Lah gua mah cuma suara-suaraan doang bang. Wujudnya nggak ada gua. Orang pada ketai semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak masih nggak enak badan? Iya nih, aduh nggak tahu. Kita ke dokter aja deh yuk sekarang. Ke dokter? Emang duitnya ada? Ada lagi megang nih, yuk. Bentar, nggak usah ke dokter deh, ntar juga sembuh dah. Ya jangan juga, itu udah 3 hari, sakitnya udah lain itu. Tapi sayang duitnya, buat cicilan mobil aja dah. Masih mikirin gituan pak? Lagi sakit begini masih mikirin gituan? Ya kan nggak bisa dilupain juga itu. Aku sayang sama papa, tapi papa nggak sayang sama diri sendiri. Sekalipun aku punya duit juga aku nggak mau bayar cicilan mobil. Lah terus buat apaan kerja kalau gitu? Ya buat keperluan kita. Emang mobil bukan keperluan kita? Bukan. Ya udah besok berhenti kerja aja dah, ngapain kerja capek-capek? Nggak mau, aku mau tetap kerja. Ya udah nggak usah pulang, kerja ya sono, cari duit sendiri sono. Lah pergi beneran dia, kan gue lagi sakit ini, jangan ditinggal. Ya kan lu suruh pergi, ya dia pergi bang. Ini emosi doang bre, harusnya kan baik-baikin aja gitu, orang gue lagi sakit. Ih, itu mah masih baik bang. Gua jadi bini lu udah gua smackdown lu. Lu mah emang gak pernah setim sama gue lu. Beneran sendiri doang gue, anak-anak dibawa. Kemana tahu, pulang kali ke orang tua dia. Nah itu pulang tuh. Bentar mah. Fikri. Iya mas, saya lagi butuh buat lahiran bini saya sesar. Gue gak ada mana malu, kelakuan lu kayak tai. Lah saya pernah bikin salah apa mas? Kan lu yang mau dicerain bini lu kan? Enggak mas, nih biar saya jelasin. Enggak, cukup ya, masih banyak urusan gue. Lah mas, dengerin dulu mas, bentar. Nih mas. Ya makasih ya. Udah 3 hari nih kayaknya gini. Lah terus kenapa gak ke dokter mas? Aduh panjang masalahnya. Berobat mas, kalau udah 3 hari mah takutnya DBD atau tipes. Yang dulu suka gue bantu pada kabur. Lu yang gak pernah gue bantu malah nengokin gue ya. Ya gak apa-apa, saya mah emang pengen nengokin aja. Enggak, maksudnya aneh aja Pik. Kenapa jadi kebalik gitu ya? Masa orang pada gak inget ya? Kalau saya bilang sih, justru masalah datang dari diri mas. Kenapa tuh? Ngarep sama orang. Iya. Ngarep sama orang tuh capek loh mas. Karena orang gak ada yang sempurna. Kalau ngarepnya sama Allah, kita gak pernah capek. Bener gak? Iya juga sih. Yang bikin gue sedih tuh kayak gue kayak gak ada siapa-siapa gitu. Diperparah sama perasaan dulu gue banyak bantu orang dah. Masa gak ada yang inget sih? Mas gak usah sedih, Allah tuh selalu ada loh buat mas. Sekarang mas bayangin aja nih, ada orang gak cuma dicuekin, dibenci satu kampung, sampai bapaknya sendiri benci sama dia. Rame-rame satu kampung mau bakar dia. Tapi dia gak takut sama sekali, karena dia percaya sekalipun dia gak punya siapapun, gak apa-apa. Karena Allah aja udah cukup buat jadi penolong dia. Mas gak usah sedih. Justru sekarang jadi aneh loh. Kalau mas bilang gua gak ada siapa-siapa, ntar Allah jadi kayak, lah terus gua apaan nih? Gitu mas, bener gak? Saya bicara ngawang-ngawang aja nih mas ya. Bisa jadi Allah takdirin orang-orang menjauh dari mas, supaya akhirnya mas gak bisa ngarep sama siapa-siapa lagi kecuali Allah. Bener gak?